Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Fajrin. NIM saya 2301130. Kelas saya Teknik Perminyakan D, kelompok 2, Praktikum Fisika Dasar Osilasi Pegas F2. Abstrak. Gerak osilasi merupakan salah satu kajian fisika yang perlu dipahami. Dalam memahami kajian fisika dibutuhkan pemahaman mengenai teori dan pembuktian melalui eksperimen. Penelitian ini membahas gerak osilasi sistem pasang antar pegas dan bandul secara teori dan eksperimen. Nilai periode dan frekuensi osilasi sistem pasang yang diperoleh dari hasil perhitungan teoretik dibandingkan dengan nilai periode dan frekuensi yang diperoleh dari hasil eksperimen dilakukan menggunakan alat alat osilasi pasang pegas, bandul, dan posisi pegas pada pusat massa sistem. Kata kunci osilasi, pasangan, pegas, dan bandul. Pendahuluan bab 1 latar belakang gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selama waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi keseimbangannya. Swery and Jowett 2004. Beberapa benda yang melakukan gerak secara berulang dalam dimensi ruang disebut dengan osilasi. Osilasi adalah suatu gerak bolak-balik di antara sekitar keseimbangan osilasi. Dapat terjadi pada osilator nonlinier, merupakan osilator yang memiliki suatu sistem yang bersifat tidak tetap, mudah berubah, sulit dikontrol, dan sulit diprediksi. Sistem tersebut memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah osilator nonlinier pada sistem pegas. Tujuan menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani, menentukan percepatan gravitasi, dan mengukur panjang yang dibebani. Permasalahan, bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang telah dibebani. Dasar teori bab 2. Osilasi gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik atau gerak harmonik. Jika suatu partikel dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama geraknya, disebut gerak osilasi. Jika sebuah sistem fisik berosilasi di bawah pengaruh gaya F sama dengan min kx, di mana F adalah gaya pemulih, K konstan gaya dan X konstan gaya dan X simpangan, maka gerak benda ini adalah gerak harmonik sederhana. Pegas merupakan benda berbentuk spiral yang terbuat dari logam. Pegas sendiri mempunyai sifat elastis, maksudnya ia bisa mempertahankan bentuk dan kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Hukum Newton 2 dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana, dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. F sama dengan MA min KX sama dengan M D pangkat 2 X per DT pangkat 2. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pegas. Posisi keseimbangannya suatu benda adalah posisi di mana benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jika benda dijatuhkan dari posisi keseimbangannya dan dilepaskan, maka timbul gaya atau korosif untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi keseimbangannya. Young and Friedman 2002. Contoh osilasi pegas, di sini ada pegas, di sini ada masanya atau beban. Rumus periode pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. T sama dengan 2V per omega atau 2V akar M per konstan. Metodologi bab 3 flowchart menyiapkan peralatan dari HTTPS, PET Colorado Edu, SIMS, HTML, Message and Spring, Latest Message and Spring and HTML. Tempatkan penggaris ada titik nol sejajar dengan bagian bawah pegas. Berikan klik lab. Berikan redaman pada pegas dan atur skala konstan pegas. Klik kotak slow dan displacement. Mengubah massa pegas. Massa geser di bagian atas. Atur massa sesuai instruksi. Gantung benda
pada pegas lalu ditarik ke bawah dan dilepaskan. Catat waktu yang diperlukan. 3.2 alat, 1 pegas, 2 mixer, 3 stopwatch, 4 beban, 5 bandul, 6 statif dan penjepitnya. 3.3 prosedur kerja, buka link pad, motion simulation. 2 klik lab seperti yang diajukan gambar. 3 tempatkan penggaris pada titik nol sejajar dengan bagian bawah pegas. 4 beri redaman pada pegas dan alur skala konstan pegas sesuai instruksi. Pilih slow and displacement natural lag. Untuk mengubah massa, gunakan bila geser di bagian dan atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum melakukan praktikum pada pegas. Menempatkan pada pegas. Gantungkan benda pada pegas lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Catat waktu yang diperlukan. 3.4 pengolahan data. Gravitasi sama dengan 9,8 meter per second. Spring konstannya 1, massa 50 sampai 80, penambahan 2, simpangannya 50, getarannya N 2 kali, data 2, gravitasinya 9,8 meter per second, spring konstannya 1, masanya 50 sampai 80, penambahan 2. Simpangannya 50, getarannya 2. Data satunya M-nya 50, masanya. T-nya time waktu, N-nya jumlah ayunan. Ini dibagi 2 dari hasilnya, lalu kita kuadratkan lagi. Seterusnya, ini hasil yang didapat setelah melakukan percobaan. Di sini ada grafiknya M dan T, menunjukkan setiap kenaikan massa berat akan meningkatkan juga waktunya atau time-nya. Sama seperti massa dan time yang dikuadratkannya, menunjukkan kenaikan setiap penambahan beban. Analisis data 2 seperti analisis 1, menunjukkan kenaikan di grafiknya. Di sini kita akan melakukan percobaan di dalam link pad simulation. Kita tekan lab, lalu kita atur massanya menjadi 50 sesuai dengan percobaan yang kita akan ambil sampai dengan 80 peningkatan 2. Spin konstan 1, spin konstan ini kita menjadi 1. Penggaris kita taruh sejajar di bawah 13.0. Setelah itu kita aktifkan display manual virtual. Tekan slow, stopwatch. Setelah posisi seperti ini, kita akan melakukan simulasinya dengan cara melakukan ini lalu menarik hingga 50. Ini kita tulis. Setelah itu kita mulai 1, kita membutuhkan 2 kali ini. Setelah itu kita catat dan data ini sampai seterusnya dengan kelipatan 2 hingga sama. Setelah itu juga kita coba konstan 2 dengan massa 50. Kita taruh di titik awal massa 2. Lalu kita coba berarti kita dapatkan hasil seperti ini hingga masanya dengan kecepatan 2 hingga 80. Regresi linear spin konstan 1 dari hasil yang saya dapat dari percobaan sebelumnya, kita masukkan ke dalam rumus lalu mendapatkan hasil 0,0126. Konstan pegas K-nya kita dapat 996,82 N per M. T-nya kita dapat hasil 0,022. Setelah itu kita regresi linear spin konstan 2-nya kita dapat hasil di 0,009. K-nya kita dapat di 1395 N per M. T-nya dapat di 0,015. Pembahasannya, hasil dari praktikum ini saya menunjukkan massa benda memiliki pengaruh terhadap periode. Semakin berat benda atau ringan yang diberikan kepada pegas, maka konstan pegas akan semakin besar.
panjang pegas, waktu yang diperoleh semakin cepat. Nilai konstan pegas diperoleh dari data 1 yaitu 996,82 Nm per m, dan peroleh dari data 2 yaitu 1395 N per m, dan dari peroleh tersebut kita dapat didapatkan rumus yang telah diberikan, yaitu grafik yang sudah saya buat diperoleh dari hubungan M dan T, dan hubungan M dan T pangkat 2. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan dengan spring konstan 1 dan 2, gravitasi 9,8 meter per second pangkat 2, masa beban 50-80 km kelipatan 2, simpang 50, dan getaran sebanyak 2 kali. Kesimpulannya, dalam percobaan oscilasi pegas diperoleh beberapa data dan dapat diambil kesimpulan bahwa konstan pegas dapat diketahui dari lamanya waktu satu kali ayunan. Sebuah beban tertentu semakin berat, dan semakin berat beban tersebut, maka semakin lama membutuhkan waktu. Untuk melakukan satu kali getaran, kurang tepatnya penekanan stopwatch pada saat memulai dan juga berhenti, dan kurang tepatnya penarikan simpangan pada pegas akan mempengaruhi presentasi kecepatan dan ketelitian dalam menentukan konstan pegas. Sarannya, dalam percobaan oscilasi pegas ini, meminimalisir terjadinya kesalahan perlu diperhatikan hal berikut. 1. Menekan stopwatch dengan tepat pada waktu. Menekan pegas melakukan satu periode. 2. Menarik simpangan dengan tepat. 3. Membaca dan memahami modul sebelum melakukan percobaan. Sekian, terima kasih dari saya, Ade Nur Fajrin. Mohon maaf bila ada salah di dalam penulisan kata atau penyebutan. Sekian, terima kasih.